unsur-unsur pendidikan. Sebagai calon pendidik, hanya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika memperoleh jawaban yang jelas dan benar tentang apa yang dimaksud pendidikan. Jawaban yang benar tentang pendidikan diperoleh melalui pemahaman terhadap unsur-unsurnya, konsep dasar yang melandasinya, dan wujud pendidikan sebagai sistem. Pada kali ini, bab 2 ini akan mengkaji pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. 1. Batasan tentang pendidikan. Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam dan kandungannya berbeda-beda, yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakannya, dan aspek yang menjadi tekanan atau falsafah yang melandasinya. A. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. B. Sebagai pendidikan proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. C. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. D. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. E. Definisi pendidikan menurut Garis Besar Haluan Negara tahun 1988 memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 2. Tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan menurut gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. B. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan mengejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal. 3. Konsep pendidikan sepanjang hayat atau PCH. PCH bertumbuh pada keyakinan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan. PCH merupakan suatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. Dan tentang PCH yang hampir tenggelam, yang dicetuskan 14 abad yang lalu, kemudian dibangkitkan kembali oleh Comenius 3 abad yang lalu atau di abad 16. Selanjutnya, PSH didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Ini merupakan alasan mengapa PSH diperlukan. A. Rasional. B. Alasan keadilan. C. Alasan ekonomi. D. Alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, emansipasi wanita, dan kaitannya dengan perkembangan iptek.
alasan perkembangan iptek. F. Alasan sifat pekerjaan. 4. Kemandirian dalam belajar. A. Arti dari prinsip yang melandasi. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. B. Unsur-unsur pendidikan. 1. Subjek yang dibimbing atau peserta didik. 2. Objek yang membimbing atau pendidik. 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik. 4. Ke arah mana bimbingan ditunjukkan atau tujuan pendidikan. 5. Pengaruh yang dibiarkan dalam bimbingan atau materi pendidikan. 6. Cara yang digunakan dalam bimbingan, metode atau alat. 7. Tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung. Penjelasannya. 1. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah: A. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. B. Individu yang sedang berkembang. C. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. D. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. 2. Orang yang membimbing atau pendidik. Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidik. Pencapaian tujuan pendidik secara optimal tertempuh melalui proses komunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Alat dan metode. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan biasanya disebut pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan sebagai sistem. 1. Pengertian sistem. Tatang Amirin menyatakan bahwa sistem berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti sebagai sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. 2. Komponen dan saling hubungan antara komponen dalam sistem pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain dan perubahan kedudukan dari sistem-sistem pendidikan dapat dilihat dalam ruang lingkup makro. 4. Pemecahan masalah pendidikan secara sistematik. Cara memandang sistem. Perubahan yang tidak lain dari perubahan cara memandang ruang lingkup suatu sistem, atau dengan kata lain, ruang lingkup suatu permasalahan. Masalah berjenjang. Semua masalah tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam hubungan sebab akibat, alternatif masalah, dan latar belakang masalah. Analisis sistem pendidikan. Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efisien dan efektif. Saling hubungan antar komponen. Komponen-komponen yang baik menunjang terbentuknya suatu sistem yang baik. Hubungan sistem dengan suprasistem. Dalam ruang lingkup besar terlihat
yang lain. Keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari persoalan pengajaran dan pendidikan adalah pengajaran dan pendidikan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pembedaan dilakukan hanya untuk kepentingan analisis agar masing-masing dapat dipahami lebih baik. Pendidikan modern lebih cenderung mengutamakan pendidikan, sebab pendidikan membentuk wadah, sedangkan pengajaran menggunakan isinya. 6. Pendidikan prajabatan (per-service education) dan pendidikan dalam jabatan (in-service education) sebagai sebuah sistem. Pendidikan prajabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon pekerja dalam bidang tertentu dalam periode waktu tertentu. Sedangkan pendidikan dalam jabatan bermaksud memberikan bekal tambahan kepada orang-orang yang telah bekerja berupa penataran, kursus-kursus, dan lain-lain. Dengan kata lain, pendidikan prajabatan hanya memberikan bekal dasar, sedangkan bekal praktis yang siap pakai diberikan oleh pendidikan dalam jabatan. 7. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem. Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku, misalnya SD, SMP, SMA, dan PT. Pendidikan non formal difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Pendidikan non-formal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan non-formal. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, non-formal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan, tetapi sulit dipisah-pisahkan, karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berubah sumber daya manusia sangat bergantung kepada sejauh mana ketiga subsistem tersebut berperan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.